dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia dan tempat yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih diberikan petunjuk sehingga kita bisa meringankan langkah kita untuk hadir di acara atau kegiatan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, begitu cepatnya waktu berlalu, tanpa terasa kita sudah berada di hari kedua dari tahun baru 2022 Masehi. Walaupun ini bukan tahun baru bagi kita umat Islam, tetapi kebanyakan yang perlu membuat aktif kelahiran itu dengan tahun Masehi. Sehingga dengan datangnya tahun 2022 ini, maka umur kita bertambah lagi 1 tahun, dan ini berarti pula kesempatan kita untuk melakukan amal kebaikan semakin berkurang. Selain itu, kita juga harus merenungkan begitu cepatnya waktu ini berlalu, jemaah sekalian. Bagi orang yang beriman, cepatnya waktu berlalu tidak akan dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi cepatnya waktu berlalu itu akan dijadikan bahan pelajaran, bahan renungan. Terlebih lagi Rasulullah SAW pernah bersabda, "La taqumu as-saah hatta yataqarraba az-zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga waktu itu saling berdekatan. Maksudnya tepat sekali peredaran waktu itu, sehingga diumpamakan pada sanatu kasyahri, maka setahun itu akan terasa seperti 1 bulan. Wa yakuna syahru kal jum'ah, 1 bulan itu akan terasa seperti 1 minggu. Wa takuna al-jum'ah kal yaum, 1 minggu itu akan terasa seperti 1 hari. Wa yakuna al-yaum kas-sa'ah, dan 1 hari itu akan terasa seperti 1 jam. Wa takuna as-sa'ah kahtirahus sa'ah, dan 1 jam itu akan terasa begitu cepat seperti terbakarnya lebah korma yang kering. Jadi sekali lagi, bagi orang yang beriman, cepatnya waktu berjalan ini hendaknya dijadikan sebagai peringatan bahwa yang ulumul ini sudah berada di akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Mari kita isi tahun baru 2022 ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, dan sekaligus juga yang mengajak ulumul untuk berhati-hati, terutama sekali dengan adanya ajaran-ajaran sesat yang tidak tertutup kemungkinan bisa saja masuk ke tempat ulumul saat ini. Karena beberapa hari yang lalu mungkin sudah bilang, ada seorang yang sebenarnya, mohon maaf, tidak berilmu sama sekali, namun mengaku diri sebagai mursyid, sebagai pemberi petunjuk. Ini luar biasa, ya? Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apalagi yang menyepelekan syariat, maka jangan diterima ajaran tersebut. Tolong segera dibuang jauh-jauh, dan jangan pernah didengar apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Selain itu, jamaah sekalian, penggarus tahun baru ini adanya kemarin viral juga bahwa sekelompok orang merusak markas As-Sunnah di, kalau tidak salah, di bagian Nadir apa nama itu karena hanya kesalahan orang atau salah satu tokohnya yang dinilai menghina makam-makam daripada ulama-ulama kita.
sudah diklarifikasi, tapi tentu klarifikasinya belum bisa diterima karena besok masih ada tuntutan. Besok akan banyak sekali yang berkumpul, tapi tetap yang ingatkan jangan sampai kita terbawa sehingga menjadikan situasi, jangan sampai kita terbawa emosi sehingga menjadikan situasi menjadi tidak kondusif. Sekalian tetap kita menjaga diri, menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam. Dan yang sebenarnya berharap sekali kepada tokoh-tokoh tersebut, kalau mereka tidak setuju dengan ziarah kubur, ya beda lah ya. Karena kita melakukan ziarah makam ke tempat makam para wali itu ada dasarnya, ada dalilnya. Dia pun yang tidak membolehkan itu ada dalilnya. Jadi ketika sama-sama ada dalil, ya sudahlah. Para besar itu terhenti batik mesra awalnya. Dedek lah, bingung-bingung perasaan semeton dari itu. Nah, ini sudah ada yang mengatakan tidak ada ternyata namanya makam keramat Gailaco. Memang ini luar biasa. Yang yakin, walaupun yang sering belum tahu, memang masih ada klarifikasi. Ternyata memang arah makam Gailaco, arah Benara. Jadi terlepas dari itu, sekali lagi, mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan ukhuwah Islam yang kita dengan saling menghargai dan berupaya untuk kalau bisa. Kalau yang mengadakan pengajian itu orang yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak sejalan dengan kita dalam hal tertentu, maka tidak usahlah dihadiri. Yang tidak melarang pelunggung hadir pengajian, tapi nanti dikhawatirkan akan terjadi konflik di masyarakat kita. Dia si mengajar di situ tuan guru kesilain ini jiwa penting ya. Nah, insya Allah semua itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan narasi bertentangan dengan sekalian. Ya. Tetap silakan melakukan ziarah kubur tentu dengan aturan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Dia harap dengan dia nyangka ketika ada orang yang melakukan ziarah makam lalu yang minta memohon kepada orang yang ada di dalam makam, jelas syirik. Tetapi kalau dia tetap memohon kepada Allah, berwasilah dengan orang tersebut, insya Allah tidak apa-apa. Ya. Nah, pada itu tujuannya datang dono dan makam ini. Selama kita datang ke makam itu, kita membaca Al-Fatihah, kita berzikir, membaca qul huwallahu dan lain sebagainya. Lalu kita berdoa untuk waliullah atau ulama yang berada di makam tersebut. Dia letak syiriknya kira-kira kalau seperti ini. Benar, insyaallah. Cuma hanya dengan datang lawan di makam, terus berdoa ya di makam ini kita berdoa dari Allah. Nah itu sih salah. Itu sepakat itu sudah ulama salah. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah ya tidak apa-apa. Kan hanya tempatnya yang berbeda. Kan beda berbeda kamu ya. Nah yang penting kita itu tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi yang bosan-bosan ingat apa dulu sila ikuti Nabi suah ajaran itu si tuan guru terdedik dan mengingat ajaran-ajaran baru yang mungkin saja bisa masuk ke tempat berlumur ini. Ya. Pada kesempatan malam ini kita juga akan kembali melanjutkan kajian kitab Jami. Kita sampai pada bab zuhud wal wara'. Jadi bab zuhud dan wara'. Jadi alat zuhud ini jangan sekalian dua penafsiran ulama, tetapi yang paling singkat dan pas sekali yaitu apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa zuhud yang namanya zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Ini paling pas yang anggap dalam penafsiran zuhud ini ya. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan akhirat. Ya. Jadi zuhud ini kita meninggalkan dunia dalam arti kita mudah-mudah khusus
si bahan doang gawe deh. Ya, dia memang ini tetap tidak dipersilakan untuk mencari nafkah seperti biasa, tapi jangan sampai apa yang kita lakukan itu yang terkait hubungannya dengan dunia itu melalaikan kita daripada mengingat kehidupan akhirat. Ini yang disebut ya. Terus yang kedua warat, Nabi warat tarkuma tukhawwaduhu bil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan kemudaratannya dalam kehidupan akhirat. Maksudnya meninggalkan sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan bagi kita di akhirat nanti. Al-mu'arad meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat. Ya, itu al-mu'arad. Jadi dengan mu'arad ini sangat disini berhati-hati, jangankan yang haram, syubhat pun mereka tidak berani melakukannya. Oleh karena itu dalam bab ini jamaah sekalian, pengarang kitab ini memulai dengan hadis yang berkaitan dengan mu'arad, itu yang terkait dengan perkara yang halal, haram dan syubhat. Hadis tentang perkara yang halal dan haram dan syubhat. Hadis ini diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa Nu'man bi isba'ihi ila udhunihi. Dan Nu'man, si perawi itu, sahabat yang memegang hadis ini, mengisyaratkan dengan kedua jarinya di kedua telinganya. Para masyarakat tunjuknya telinganya sih, dua ibu jarinya ini. Maksudnya adalah dia benar-benar mendengar bahwa ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dari orang lain. Jadi hadis ini sampai yang ini, dia benar-benar mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mendengar dari orang lain. Yang pokoknya itu kode atau isyarat, tolongnya gimana dua dari ini deh, dua dari ini. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis ini, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wal haram bayyinun. Wal haram bayyinun, yang haram itu jelas. Sambil ada dengan wanita dan muda, hukum keluarkan halal ya. Hukum beras, hukum buah-buahan, ya jelas ya. Hukum jual beli, asal sesuai dengan syariat jelas halalnya. Nah, yang haram itu juga jelas. Daging babi haram, ya. Terus riba haram, zina haram. Ini haram perkara si sulit jamaah dia. Wa bainahuma mustabihat. Dan di antara keduanya, antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Ada perkara syubhat ini perkara sing tidak tahu apakah ia halal atau ia haram. Ini si sulit, ya. Maka dengan sampai Nabi la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui perkara-perkara yang syubhat itu oleh kebanyakan daripada orang-orang. Diluangkan dengan perkara-perkara syubhat ini sulitnya. Ya. Karena perkara syubhat ini bisa lihat harta, bisa lihat makanan. Satu contoh, misalnya harta syubhat yang mati. Misalnya orang dengan dia pegawaiannya pedagang. Dan selain berdagang ini, dia juga suka berjudi. Dia suka melakukan riba. Berarti bergaul. Nabi ada harta ini. Dan ini harta syubhat kan. Dan itu beda yang terus ya. Dan itu beda yang hasilnya berjudi, hasilnya berdagang, hasilnya riba ini. Nah ini adalah harta syubhat. Nah jadi terhadap orang seperti ini, kita memang dibolehkan bermuamalah, tetapi hukumnya makruh. Dalam arti masih tetap kanggo jual beli bangunan ini, tetapi hukumnya makruh. Sebaiknya dihindari. Ya. Nah, seandainya dengan ini jamaah dia tahu yang beda yangnya, harta mengenalkan berjudi, mengenalkan riba, mengenalkan berdagang halal. Nah, jadi orang ini berkewajiban untuk segera memisahkan harta tersebut. Terus kemudian tanya, harta si yang didapat dari cara yang haram seperti riba,
dan berjudi itu, maka itu tidak boleh diberikan kepada tempat-tempat ibadah atau kepada orang-orang miskin. Dia kanggo. Ini beda wah, marah dulu pendek wah, dan kedede malah berdosa. Maka ini arah itu yakin hartanya mau berjudi, tidak bersedekah di masjid berdosa, ya. Atau tidak ada anak yatim atau mungkin, ya. Ini kanggo ini. Betul kamu dekaduan hati-hati sekarang ini itu untuk kepentingan umum. Maksudnya kepentingan umum, para bisa perbaikan jalan atau nanti. Senara jambatan CD, ya silakan diberikan. Menyumbang untuk jambatan si CD atau mungkin senara ulang si CD atau nanti. Yang penting kepentingan umum, bukan ada kaitannya dengan tempat ibadah dan dimakan oleh orang lain. Ya, nah, itu caranya. Itu berkata si Subhan. Masuk ke si perkara sisulah bisa juga. Misalnya arah makanan biasanya arah lewat halalnya, nah terus beruntung dia anak. Ini hati-hati saya dihindari ini. Bukannya kalau disuruh terhindari perkara subhat ini, pamanit taqas subhat, maka barang siapa yang memelihara diri dari perkara subhat itu, faqad istabara alidinihi wa ilmihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi nasi menghindari perkara-perkara syubhat ini, sino hari ini selamat agamanya dan kehormatannya. Sebaliknya jamaah sekalian, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a bil haram. Barang siapa yang jatuh pada perkara syubhat, maka ia jatuh pada perkara yang haram. Tetapi ini bukan ini yang dimaksudnya. Jadi saya gawe perkara syubhat dengan termasuk gawe pegawaian haram. Cuma hampir ini gawe pegawaian haram. Ini dia hakikat haram ini. Ini nasi gawe perkara syubhat atau sing orang makan syubhat ini dia mana termasuk gawe perkara haram. Cuma dekat kepada haram. Sangka korban si nabi itu berbeda dengan si gawe syubhat. Karra'i yar'a haula al-himah. Seperti seorang pengembala yang memelihara gembalaannya di sekitar tanah larangan. Yushiku ayyawabihi. Jadi hampir saja dia jatuh padanya. Maksudnya hampir saja gembalaannya itu akan masuk kepada tempat terlarang tersebut. Misalnya kembali ke Rasulullah Arabnya si ngarat bembe yang misalnya. Misalnya arah itu ngarat bembe atau dengan ngarat bembe ini pekarangan, sopok pekarangan. Nah nanti sebelah ini arah pekarangan dengan lainnya. Dengan sini dia haram ini arah bebek silainan temel tono. Nah ampok del ngarat bebek dari sekitar tono dan bisa jadi karena kelengahan tono kambing itu akan masuk. Jadi bisa saja karena perkara syubhat itu kita akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Ya, sampai yang makhiran para ulama-ulama silai dan ada ini ya, dan ada yang ganti siaran kebiaran untuk perkara syubhat ini. Baik makanan atau segala macam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat yang sangat mulia. Sampai-sampai kalau nanti sahabat lainnya, dia ketika berdoa Sa'ad bin Abi Waqqas ini langsung kabulan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketuanya kepada sahabat kan yang berdoa langsung kabulan permintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjawab, "Ma rafa'tu ila babi luqmah." Saya tidak pernah mengangkat ke mulut saya ini satu suap makanan pun illa wa ana alimun min aina maji'uha wa min aina kharajat. Kecuali saya tahu dulu dari mana datangnya makanan itu. Maksud dia kan mau dia muka makanan sino. Dia kan subur. Karena subur pasti dia kan sesuatu sih sudah kotor lah ini nasi. Periksa dulu, dia boleh juga orang makan nasi. Nah, nasi betul-betul berhati-hati. Ya, dan ini langsung ya. Kita kan asal dari ulama, langsung sambar dengan boleh ini ya. Nah, ini perlu berhati-hati. Ya, perkara syubhat ini. Maka terusnya si Nabi kita sabda ini ada wa inna li kulli malikin himam. Ketahuilah atau ingatlah, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap raja itu ada larangannya. Ada wa inna himallah maharimu
Ingatlah dan sesungguhnya larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala malik ini kami kesinabinda wa inna bil jasadi mudghatan. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahal jasad kullu. Atau ada yang mengatakan idza saluhat dengan wazan fa'ul ya. Idza salahal jasad kullu. Apabila baik daging atau segumpal daging itu, maka baiklah jasad itu semuanya. Wa idza fasadan jasadu, dan apabila rusak segumpal daging itu, maka rusaklah jasad itu kullahu semuanya. Ala huwa hiyal qalbu. Ingatlah atau ketahuilah, dan dia mudghah itu segumpal daging itu adalah hati. Jadi ada sedikit jamaah sekalian, elek panca indera desa selepuna niki, elek iman ke penentang dari telinga teno diumpamakan sebagai komando. Bagus komando itu insya Allah ikut. Apa si anak buahnya kan? Ini prajuritnya kan? Bagus ada yang dengan ini dia mungkin dengan wangi dan ini untuk melakukan kezaliman, untuk mencuri dan segala macam. Bagus ada yang dengan ini dia mungkin dan telinga dan itu dengan sindir. Begitu juga kalau hatinya bagus, dia tidak akan mungkin menggunakan lidahnya untuk mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Makanya dengan si dia berpikir muni dulu, apalagi sampai mendatangkan biaranya permasalahan atau tindakan-tindakan anarkis yang lainnya, mungkin hatinya dengan bersih ini. Hati-hati ini kau kunci jamaah sekalian. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi Bukhari Muslim namanya berarti ini hadis sahih dan ada ragu-raguan apa. Sekali lagi, mari kita belajar dari hadis ini untuk tetap berhati-hati jamaah sekalian ya. Terutama terhadap perkara-perkara si haram ya. Karena perkara si haram ini jamaah sekalian ya, yang terbiasa ya, mohon maaf, yang dengan lain dengan temu lainan dengan barang si haram doang kalau orang terbilang dulu, maka hati-hati karena Nabi bersabda man nabata lahmuhu minas suhti bannaru awla bihi. Barang siapa yang dagingnya ini tumbuh dari perkara yang haram, dari sesuatu yang haram, makanan haram, maka neraka itu lebih utama dari barang yang tergawe perkara haram tidak sekalian. Kebiasaan sulit dan khusyuk ibadah. Lu ante sulit dan kabulan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sangat suruh kita untuk berhati-hati terhadap perkara-perkara yang haram. Nah, sementara perkara-perkara yang haram kita dia dua masih mungkin dan mampu menghindarinya. Bisa saja jual beli itu sesuatu yang halal, tetapi dia akan berubah menjadi sesuatu yang haram apabila kita salah cara kita melakukannya. Ya, dalam arti perbuatan hati akan mendatangkan suatu dosa, kesalahan kita. Ya. Selanjutnya jamaah sekalian warak, zuhud ya, ini warak ya. Nah, ini adalah zuhud ini, adalah warak ini dengan si atau zuhud ini pada pasal yang sebelum ini dengan si meninggalan sesuatu tidak bermanfaat ya, kehidupan akhiratnya. Ya. Sekali ada jamaah sekalian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu sanadnya hasan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu waktu ada dengan nama datang itu Nabi ke qala laki-laki itu berkata, Nabi kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amalan. Apabila saya kerjakan amalan itu, maka saya akan dicintai oleh Allah dan saya juga akan dicintai oleh manusia. Ini lakonnya. Dia lakon ditunjukkan si Nabi yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Nabi amalan yang ketiga yang dia manusia.
manusia itu orang beda. Menganggap mencintai dan juga manusia juga mencintai saya. Nabi jawab Nabi itu singkat jawaban beliau. Apa kata beliau? Bahwa maka beliau menjawab, izhad di dunia yuhibbaka Allah. Zuhudlah engkau di dunia ini, maka Allah akan mencintai. Ada nasi zuhud di dunia, maksudnya dengan sindeknya kehidupan dunia sini melayani dengan kehidupan akhirat, itu akan dicintai oleh Allah. Dan wa izhad bima indan nas. Jadi wazhad bima indan nas yuhibbaka nas. Dan zuhudlah engkau pada apa yang ada pada orang lain, maka orang lain atau manusia itu akan mencintai engkau. Mungkin anggota zuhud eleknya visi berdiamnya si dengan lain atau apa yang ada pada saudara-saudara kita, ya dedek kalau nanti dedek iri. Misalnya darah sebelum dari kita mau nikmat, ya kita juga perlu bersyukur, ya. Nah jadi dedek dan pilih hati, apalagi sampai mengharapkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Tidak sampai loh jamaah sekalian, ya. Arab tetangga beli kulkas, kita beginilah. Itu dah jadi. Arab tetangga beli kulkas, kita kepanasan. Jadi sabar, jadi mantan kamu beli kulkas, jadi dia dekat cuma bersama antara rezeki dan mulia, ya. Jadi dia dah terpedulilah. Nah, mesti biar nanti Allah Subhanahu Wa Taala sino terima. Karena ini sifat karena hal ini. Nah, dia harus sifat karena sifat menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah sebagian dengan nasihat Nabi kita Abu Hurairah yang tentunya juga nasihat kepada kita semua. Apa kata beliau? Ya Abu Hurairah, kun wara'an takun abadan nas. Jadilah engkau orang yang wara, yang si jauh dengan perkara-perkara syubhat, ya. Nah, ini kalau jauhi perkara-perkara yang haram, maka engkau akan menjadi orang yang seorang hamba yang paling baik ibadahnya. Wa kun qana'an takun ashkuran nas. Jadilah engkau orang yang qana'ah ini menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur, ya. Jadi dengan menerima nanti sedang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Insyaallah yang tebung menggunakan zuhud itu orang ini dan kehidupan dan walaupun termasuk perkara-perkara si sulit dan sekalian, ya, berusaha ya, si kemampuan. Nah, jadi si kemampuan tentu melakukan kedua hal ini, maka insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Kita dicintai tidak hanya oleh Allah tapi juga oleh sesama manusia, ya. Jadi sekarang ini yang sekalian untuk tausiah ini, karena kita akan membahas pertanyaan yang lalu, ya, dan ada tambahan tentunya. Jadi juga termasuk dari pertanyaan yang kita sempat baca, ya, baca. Jadi warga di sini juga, ya, pertanyaan lewat berita, ya. Jadi pertanyaannya tentang masalah hamil di luar nikah, ya. Jadi boleh, ya, hamil di luar nikah, ya. Pertanyaan yang masuk tadi, ada yang makhluk itu misalnya dia bekerja di luar nikah, terus dia ini pas 6 bulan kamu yang berkawin, tangguh dia berkawin di si bapak. Ada yang betul di ustaz, ada yang berkangguh, ada yang berkangguh. Memang ya bilang, ya. Jadi mulai dengan masalah hukum. Jadi hukum Nabi, hukum boleh atau tidaknya biaranya orang yang hamil duluan itu dinikahkan atau menikah. Jadi dalam hal ini jamaah yang khilaf ulama, arat singaranin dengan si hamil duluan itu tidak boleh dinikahkan. Ada yang mengatakan boleh, dan yang mengatakan boleh itu adalah mazhab kita, termasuknya yaitu dari kalangan kita ulama-ulama Syafi'iyah. Nabi dalil kita jamaah sekalian, kita punya dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dari Al-Quran
dalil yang membolehkan seorang wanita yang hamil duluan itu dinikahkan, yaitu adalah surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 24. Dalam surat itu disebutkan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Tapi maksudnya yang selain yang demikian halal dari kita selain dengan nina si memang terhalang kita menikahnya. Jadi saya dengan nina si halang kita menikahnya para inante, semetonte, ina seite, mentuakte, saudara sesusuante. Jadi kan haram. Jadi selain dengan menikah itu ya dihalalkan. Ini kedua dasar. Dan orang yang berzina itu dia kan tidak halal dia nikah dengan orang yang berzina dengannya atau dengan laki-laki yang ingin mengawinnya selama dia bukan mahram. Si dasar dengan Al-Quran. Ini pendapat dari kalangan Syafi'iyah yang membolehkan wanita hamil itu dinikahkan. Dari hadis Nabi dari kita jamaahnya, dari hadis ada hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Di dalam hadis ini Nabi kita bersabda, la yuharrimul haramu al-halal. Sesuatu yang haram itu tidak bisa mengharamkan yang halal. Jadi maksudnya sesuatu yang haram, zina hukumnya haram, nikah hukumnya halal. Sesuatu yang haram itu tidak bisa mengharamkan yang halal. Berarti dia nebau hanya karena sebabnya berzina ngeharaman si perkara si halal yaitu menikah. Ini dari kita dari as-sunnah atau dari hadis. Jadi mazhabnya boleh dengan ini berjalan ke kawin atau pernikahan. Ya. Elekan fikih kita fikih dua jamaah sekalian. Cuma yang mengambil hanya sebagian saja dari kitab Bughyatul Mustashidin. Di dalam kitab Bughyah ini ada sebelumnya Nabi yajuzu nikahul hamili minaz zina sawa'un az-zani wa ghairuhu. Jadi boleh nikahnya wanita yang hamil itu dengan sebab zina itu, baik yang mengawininya itu orang yang berzina dengannya atau selainnya. Misalnya si A berzina bareng si B, berkawin ya bareng si C, boleh. Misalnya si A ini mana, si B ini nih. Nah, terus dia berkawin si A bareng si B ini, padahal dia bareng berzina. Datanglah si C, dia berkawin bareng si B ini, sah hukum nikahnya dalam mazhabnya. Ya, jadi kanggo. Cuma lihat dalam wati dan ini, dalam wati itu melakukan hubungan suami istri wa watuha hina idin. Jadi boleh juga muatinya ketika itu ma'al kharahah beserta makruh. Jadi makruhnya wati melakukan hubungan suami istri dengan si berkawin dalam keadaan sempurna ketika dimiliki. Ya, ini lanjutnya yang membolehkan. Jadi dia ada kesalahan dengan si muda, dengan si dia dengan gangguan. Karena mereka itu juga punya dalil. Yang dengan si dia dengan gangguan ini didukung oleh Sayyidina Ali dari si sahabat Aisyah dan Al-Bara juga banyaknya yang mendukung yang tidak membolehkan. Kedua dalil adalah Al-Quran surat An-Nur. Nabi Quran surat An-Nur ayat 3. Yani az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikin wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ini kita benar dalil ulama sidana ngangguan. Itu cukup kita tahu ini. Lalu kita tetap beramanah itu Nabi siara dan mazhabnya. Jadi cuma ini tanda mas kalian ya. Ini kan berbicara masalah boleh tidak. Tetapi jelas siapa zina itu dia ketahui dia mendekatinya saja kita dilarang. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dekati minum halal itu ini kawin. Karena akibat hukumnya ini kalau dia duit jamaah sekalian, selain dosa boleh, akibat hukum selanjutnya ini. Ya.
Misalnya terkait dengan masalah anak. Ketika orang yang menikah hidup atau karena hamil duluan ini melahirkan seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, tetap ada risiko dari segi hukumnya. Ini anak zina. Jadi tidak anak zina, ini lahir dan dua nikah, atau yang nikah lalu lahir dulu kurang 6 bulan setelah akad nikah, ini anak zina kan ini. Ini dia kanggo bapak itu jadi walinya. Ya. Wah dia kanggo bapaknya jadi walinya. Ande cuma misalnya setelah kehidupan berjalan selanjutnya berdiamlah dengan si Mary Monik suatu dia menjadi anak mana. Ya. Nah, terus ketika waktu boleh dibina bapaknya, dia kanggo sebetulnya jadi wali si dia Monik dari si Monik dengan zina. Dalam hal ini orang yang mengalami seperti hal ini jadi harus legowo menerima walinya itu adalah hakim. Lain halnya zaman saya kita kadang-kadang yang mewah sebulan wali hakim mungkin agak beresik penuh lah ya. Padahal kan wali hakim mungkin dia sekedar nak zina tu kalau ada bapak ini ada Malaysia misalnya kan ada yang hubungin kan kalau bapaknya masih hidup ya hakim sudah ini. Nah, dia ada masalah walaupun hakim walinya ada suatu aib. Si aib itu ini anak zina ini kan. Jadi ketika Allah pertahanan diri kita untuk menjadi wali sebagai binang tua ketika betul-betul anak itu memang sudah dipastikan anak daripada hasil perzinahan. Ya. Selanjutnya dalam masalahnya elemen misalnya anak ini atau terus begitu semua itu dan hukum waris. Nah, misalnya bapaknya sugi, dia anak zina, dia mau bagian warisan kalau dia memiliki nama bapaknya. Ya, karena nasab itu kembali kepada inaknya, ya, jadi dia mau warisan. Kecuali dia hibah tidak masalah. Kalau misal si A berzina barang si B, lahirlah anaknya si C, baik dia maupun anaknya. Kebetulan si A nya sugi, mati binatangnya, ini dia mau wariskan. Lalu waktu dia masih hidup, hibahnya tidak si C ini, ente kubiar bangga tu sehektar misalnya kan. Nah, ini bahannya sahih hibah. Jadi memang dia dalam bentuk waris. Ini namanya pemberian. Risikonya boleh kemasanya ya. Selain tentunya dengan bilik dan sebagainya dari tersebut, dalam negaranya, akibat hukum selanjutnya, sebetulnya dia menjadi walinya. Bahkan jamaah sekalian, ya, ada yang harap dengan berzina. Alhamdulillah, subhanallah, dan sampai ada keluarganya. Misalnya si A barang si B berzina, lahirlah si C. Si C ini mina, ya, misalnya si C ini mina. Lalu dia dah berkahwin si A barang si B ini sampai lahir si C ini. Sampai seterusnya dia dah berkahwin si A barang si B ini. Nanti wah belik si C, anak punya hasil zina ini dia. Nah, wah belik dia. Melihat kami ya si A. Akhirnya berhasil dia bergawe kanggo mereka. Karena dia nak akan nikah si nikah dia. Boleh kerja dari si jalan zina itu kanggo. Walaupun dari segi biologisnya dia memang yang lah gitu kan bergawe. Nah, dia kanggo ya. Karena masalah sih. Nah, si pertanyaan si perlu jadi mungkin si maksud dari ini adalah apakah ini akan kebetulan ada jawab kebetulan misalnya bekerja dua nikah terus tiada ini pas 6 bulan ini tiada pas 6 bulan. Nah, ini kanggo dia dikawin si bapak ini berkanggo doang yang dan mengikut pendapat mazhab dia masalah umur tiada ini ya. Nah, bila tiada dia terpandang ketika kebolehan menikahnya seorang wanita yang hamil itu. Jadi dari arah ustaz ini dari kanggo berarti yang ikuti pendapat si monek itu. Jadi masalah ini tetap doang si bapak itu dari ya. Kita mengikuti mazhab Syafi'i yang membolehkan. Ya. Yang penting yang sesuai akad nikahnya
boleh kena walinya, cukup syaratnya ada 2 saksi. Wah, sah ya. Imam sudah perhatian tahun adalah lahirkan anak itu. Ini kurang 6 bulan atau bahkan yang pas-pasan 6 bulan yang ada lebihnya sedikit. Nah itu tetap dia nak zina. Karena 6 bulan harus salah lebihnya. Bulan lebihnya itu lebih seukuran waktu bersetubuh dan melahirkan. Harus salah lebihnya sedikit syaratnya. Jadi kami sudah terjadi karena mungkin mau jam-jaman ini berita betul-betul reker dengan jam itu sudah bertepas. Itu bisa pas penuh oleh pengguna. Jadi kan harus ada lebihnya sedikit. Ya. Ini terkait dengan masalah kebolehan menikahnya orang yang hamil duluan. Ya. Anda ni ada muda itu, ya, dia belum sehari kan barang kamu. Cuman dalam artian tentunya kita harus berusaha karena sekali itu jaga diri kita, agar kita tentang hal-hal seperti ini. Jadi tidak anggap hal-hal marah ini sesuatu yang remeh karena zina itu adalah dosa besar. Ya. Jadi satu-satunya jalan untuk bisa kembali adalah dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya dengan bertahun-tahun berzina gawe, lalu tobat dia. Tobat dengan tobat dan nasuhan, terima dengan tobat Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya sesuai 4 syarat tobat, 3 syarat tobat tersebut. Karena biarnya dan dosa itu hubungannya dengan Allah kan terus syaratnya. Pertama kita meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, kedua menyesal, dan ketiga azam dan keinginan kuat untuk tidak lagi melakukan perbuatan maksiat tersebut. Akhirnya dengan si tobat kemudian penyesalannya berarti kurang kesalahan ini. Nah itu harap hubungan dosa tersino baru pada manusia belum syarat disegel. Kita sering tersampai orang ini. Nah jadi perlu syarat ini adalah dengan ridho dengan sikap salimnya misalnya kesalahan daripada manusia itu berupa kesaliman dan berupa hati ya ada genti ya ada si bayi teno ya ada sumpah ya atau ada gibah ya misalnya ya dengan nama Allah angkut kesalahan dia melakukan hal tersebut ya. Ya bisa masih kan masih jadi sedikit kelompok sini. Nah ini masalah tidak. Jadi cuma insya Allah mungkin kita juga akan membahas masalah perwalian atau perwalian itu terbahas sedikit berarti jadi setiap yang berbayangan urutan wali ini sesuai nilainya ya. Nah, jadi ini sebagai bahan pelajaran kita di mana sampai terjadi ya. Jadi yang urutan wali ini harus tertib dan yang anggur dan tertib. Jadi fungsi pertama paling berhak menjadi wali adalah bapak. Yang kedua adalah kakek. Ini si dua ini arahnya wali mujbir. Ya, ada wali mujbir. Apa arahnya wali mujbir? Ia kanggo nikah anaknya tanpa harus meminta izin dulu dari anak tersebut dengan syarat tentunya dia nikah anaknya baru dengan si sesuai dengan si sepupu ya. Nah, kalau benar permusuhan antara wali baru anaknya, tetapi beliau syarat ya. Nah, setelah babu bagi badan kuliah, bagi badan terus semeton. Jadi wah lazim duit dengan tahu. Nah lalu setelah semeton ini kebiasaan kita di kampung atau di gubernur langsung tiba-tiba maksai. Padahal diaino udah itu boya dulu Nabi anak Sayyidina dengan semeton di Simama. Ya. Anak Sayyidina dengan semeton di Simama itu anak Sayyidina Simama biasa kan? Karena sedih dengan memang ya. Anak saya nama kan semotor di sini berdua tiba masai, ya. Ini sisanya dengan memberasi kan. Ada sekarang ketuaan ketika rumah jenazah semotor ketuaan dulu arahkah anak saya kan anak saya nama kan semotor di sini ino eno dengar baru tiba masai. Terus selanjutnya ke bawah seterusnya bisa jadi atau sejauh tapi ada hubungan keluarga turunan nasab dari pihak laki minus berhak menjadi wali. Dan satu lagi yang sekalian, sisa yang terjadi di masalah wali ketika misalnya jamaah dia dan yang anak dengan sokok anak ini berdiam semua tahun 4 saya sebagai berhak menjadi wali. Nah,
kebiasaan ini sebagai boleh doang, ya. Padahal dia sempat itu berhak. Jadi bayar pilihan sendiri itu, ibu berhak yang ini. Maka misalnya beliau sebetulnya arahnya lo Ahmad, lo Zaid, lo Umar misalnya, lo Ali. Nah, kebetulan sini ini belumnya sebetulnya Ali. Ali sini nikah dia bareng sini Ahmad Zaid bareng Ali itu. Lo Ali lo berhak yang ini. Wah, nggak boleh paling kecil. Jadi tidak paling boleh. Tapi wahana kejadian yang sekalian kebetulan ia sebetulnya ada Saudi. Memang, di sebetulnya memang gue ya. Dari Saudi itu ada sekian. Terus saya lah menghubungi dari Saudi itu dia baru akan nikah. Dia mulai ikut sebentar. Nah, karena si memang lo paling pelit, si Saudi lo paling pelit, ragu lah yang nikahnya. Nah, untuk ibadah sih dengan waktu kebetulan. Nah, jadi bahwa sebetulnya si Islam kagum jadi walinya, ya. Jadi yang beda haknya, ya. Jadi beda haknya antara sebetulnya simpati. Saya isi anu isi sebetulnya si Noahnya terpilih menjadi wali. Ya, ini ada masalah perwalian. Hati-hati tidak pecat-pecat. Pada baru masalah sebetulnya puni. Anak sebetulnya puni ini kan saudara seayah seibu. Ya, berharap saudara sebapak saja. Di mana bolehkan saudara sebapak itu nikmat yang berhak selama bersyarat saudara seayah seibu. Walaupun masih sedikit, tetapi dia sudah cukup syarat. Misalnya hakim balik kan, cukup syarat dia wajib dan yang tambah dulu dengan si saudara sebapak itu. Nah ini wang berharap saudara saya seibu perlu dan nikahnya bareng saudara sebapak si perlu nikahnya si saudara sebapaknya. Yang penting dari jalur laki-laki luar, jadi tambah daripada jalur perempuan yang juga dimiliki. Nah, jadi yang permasalahan ini khusus dari laki-laki saja, tidak boleh dari perempuan. Ya. Terus masalah ini pun yang masalahnya yang kewakilan sisi kalau dari kewakilan kalau yang kadang-kadang dia anak dia dari negara dia berhalangan. Dia negara ini kewakilan dia anak. Baru dua milih wakilan di sisi baru selama ini memang sudah cukup syarat jadi seorang yang bisa diwakilkan, ya. Jadi apa itu wakil di sisi si percaya, ya. Misalnya ada yang beliau anak, lalu bapaknya atau bapaknya masih, nah dan amatnya tidak diwakil atau tidak bapaknya nikahnya, lalu tetap lagi atau itu sebagai wali wakil atau wakil wali, ya. Dan sisanya yang tak permasalahannya adalah masalah bolehkah kita atau seseorang wali itu mewakilkan melalui telepon. Jadi memang kita ulama hari kamu dan kita insya Allah dari sekalian termasuk bapak besar saja yang besar tidak membolehkan mewakilkan wali ini melalui telepon. Ya, diwaspada kita jadi boleh mewakilkan melalui telepon. Jadi dari mulai buahan akan jawaban ini. Nah, dengan buat Arab dengan sini mewakil dengan telepon saling jawab kali ini silakan. Jadi ketika wali ini sudah mewakilkan kepada seseorang lewat telepon, terus jalannya lebih dekat dua makalah. Nah, jadi hasilnya dari tahu nikahnya. Kenapa? Dia berharap mewakil. Kecuali dia mau mewakil, perlu ditangguh hakim itu menikahkan. Karena intinya hakim itu boleh menikahkan ketika seorang wali perempuan tidak ada. As-sultan waliyun liman la waliyalah. Hakim itu wali bagi perempuan yang tidak ada wali bagi. Ya. Ya. Saya betul. Maksudnya mewakilkan, tidak akan nikah, ya, tidak akan nikah. Ya. Wakil. Oh, tak boleh, tidak boleh. Harus hadir, ya. Wakil, wakilan, tidak akan nikah dengan anggota. Dia tahu, melalui video call. Melalui video call tak boleh. Si kamera mewakilkan, ya. Boleh, ya. Ya.
cari buat itu boleh. Ya cari buat itu kan itu kan. Anyway anak pulau, no kat sini anyway ini. Memang bapak dan dia. Jadi cari buat itu di sini ini kat dengan itu. Kusrah ibarat itu wakil anak itu kiran dia anyway itu ada. Jadi ini kalimat kan artinya anyway berarti kan dia mau yang modelnya sih bapak sebenarnya. Masih dulu, terus bisa. Ini kan si Sleman masih itu kan anak saya, jangan ini ya. Anak saya tidak akan semua orang lain bisa kan kalau anak saya. Dia anak bisa ada mesti kerja mana Ya. anak bisa ada mana. Oh tetap masih dulu. Dia kan juga wali sih. Harus sensor. Betul ya, kalau anak itu kan anak-anak. Itu juga berapa? Seumpamanya orang manusia misalnya, Nur Ahmad dari Barang Fatimah ya. Nah, kemudian dia Nur Ahmad ini kemudian ya anak sementara Nur Usman ya. Nah Usman ini apa namanya? Dua sebelumnya kan. Nah, jadi Fatimah ini pun masih kemudian sementara Nur Ali. Nah, Nur Ali ini kemudian ya anak Mehmet ya. Kemudian anak Mehmet. Nah, ada rumah. Wah berdek rumah ini. Terus matilah bapak di sini, kan? Nah jadi anak saya dengan semua ini arah. Jadi aku masih ini ini harus ini juga tidak ya. Jadi dia itu semua terus masih ini doang sebenarnya kan dia itu saya kira hati-hati ya. Jadi dia kanggo. Dan wahden anak semua tuannya beda dulu anak saya dengan semua tuannya anak saya dengan semua tuannya. Misalnya si A berada pada si B, tetapi si A ini dari luar negeri. Nah, berwakil si A ini juga si C. Biar berkawin. Oh, betul. Maksudnya berwakil dari mana akad ini? Anggo dari mana anggo aja. Nah, lalu menurut dengan singa akad ini kunikah itu barang nih. Kunikah misalnya rumah nikah ke rumah baru dan yang terima nikah untuk rumah maka jawab dia sering terjadi depannya. Nah ini cuma cara dia dengan akadanya harus berbeda. Jadi langsung menikah. Misal yang pisah jari pak dengan mama apa duit pisah jari tiang dengan mama. Nah aku wah duit mati tu syarat pisah tiang ini merari. Itu syarat anaknya bisa yang itu mamu lebih akan yang bisa memen yang dengan mamu pada mamu doang lagu tu nggih lagu dia anak pisah tiang gue semua mamu lah ini nggih terus yang pisah pada mamu masih yang bisa anak bisa Iya Pak. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم من علينا بالصفاء المعروف وهدانا فاسمع معنا فيما بيننا وبينك على السنه وارزقنا صفته وكل علينا حسن ظن ومن علينا بكل ما يقربنا اليه وقرنا بها وقل عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.